I'm 10. I'm 9. I'm 8. I'm 7. I'm 6. I'm 5. I'm 4. I'm 3. I'm 2. And I'm 1. Halo adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Sudah 1 minggu kita berpisah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Sekolah Minggu Online. Sebelum kita mulai ibadah ini, Cici mempunyai satu permainan untuk adik-adik. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau bermain sebentar. Permainannya adalah berjudul Suka atau Tidak. Suka atau Tidak. Jikalau adik-adik suka, adik-adik harus melompat ke kanan, oke? Jikalau suka, lompat ke kanan. Tetapi jikalau adik-adik tidak suka, adik-adik harus melompat ke kiri. Oke, adik-adik ingat ya. Jikalau suka, lompat ke kanan. Jikalau tidak suka, lompat ke kiri. Contohnya adalah, apakah adik-adik suka burger? Wah, pinter semuanya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita suka, kita melompat ke kanan. Ayo kita mulai permainan ini. Apakah adik-adik di sini semuanya suka bernyanyi? Ya, banyak yang suka bernyanyi. Pinter semuanya. Sekarang selanjutnya, apakah adik-adik di sini suka bermain bola? Jika adik bermain bola, semuanya pinter. Kalau Cici nggak suka bermain bola adik-adik. Sekarang selanjutnya, apakah adik-adik di sini suka menari atau mengedance? Banyak juga adik-adik yang suka menari dan mengedance. Wow, hebat. Sekarang selanjutnya, apakah adik-adik di sini suka menggambar? Masih banyak juga yang suka menggambar. Kalau Cici nggak suka menggambar. Sekarang yang terakhir ya adik-adik. Apakah adik-adik di sini suka bermain musik? Banyak sekali yang suka bermain musik. Wah, semuanya hebat. Nah, permainan hari ini cukup di sini dulu ya adik-adik. Kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kami mau beribadah. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus berkati juga guru-guru sekolah minggu yang mengambil bagian pada minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Baik Kak Sally. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengundang kakak-kakak GPS yang ada. Ayo, kita akan nyanyikan lagu Aduh Senang. Oke, kita akan nyanyikan. Ayo, terakhir semuanya. Kita selamat joget ya. Yang di rumah tetap joget.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, buka hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tinggal dalam hati kami. Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Perumpamaan talenta. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Pada suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Dia mempunyai 3 hamba. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya untuk menghadap dia. Dan tuan itu memberikan hartanya kepada ketiga hambanya. Hamba yang pertama diberi 5 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta. Dan hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Tuhan itu mempercayakan talentanya kepada ketiga hambanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan ketiga hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu supaya bisa berkembang, dan akhirnya dia mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua juga mengusahakan 2 talenta itu supaya berkembang, dan ia juga mendapatkan 2 talenta lagi. Sedangkan hamba yang ketiga, karena dia takut, maka dia menggali tanah dan menyembunyikan talenta itu ke dalam tanah. Pada suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya, dan ketiga hambanya menunjukkan talenta mereka masing-masing. Hamba yang pertama yang mendapatkan 5 talenta karena dikembangkannya menjadi 10 talenta. Sedangkan hamba yang kedua juga dikembangkannya sehingga mendapatkan 4 talenta. Sedangkan hamba yang ketiga, dia memiliki 1 talenta. Dia menguburnya ke dalam tanah dan tidak dikembangkan, maka dia tetap memiliki hanya 1 talenta. Tuhan itu memuji hamba yang pertama dan yang kedua karena ia setia dan memberi talenta lagi, lebih banyak lagi kepada mereka. Tetapi Tuhan itu memarahi hamba yang ketiga karena hamba yang ketiga merupakan hamba yang malas, hamba yang takut karena talentanya tidak bertambah. Tuhan itu menghukum hamba yang ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Dan akhirnya hamba yang ketiga mendapat hukuman dari tuannya. Halo adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Adik-adik sudah menyaksikan video yang telah ditampilkan. Dalam video tadi menceritakan perumpamaan tentang talenta. Adik-adik tahu apa talenta pada waktu itu? Talenta itu adalah harta yang berupa uang. Nah, pada waktu itu ada seorang tuan yang mau berpergian dan menyerahkan hartanya kepada ketiga hambanya. Hamba yang pertama mendapatkan berapa tadi? Mendapatkan 5 talenta. Dan hamba yang kedua mendapatkan 2
talenta. Dan hamba yang ketiga mendapatkan 1 talenta. Dan hamba yang pertama dan kedua karena diberikan kepercayaan oleh tuannya sehingga dia mengembangkan talenta tersebut, sehingga yang pertamanya mendapatkan 5 talenta karena dikembangkan menjadi 10 talenta. Sedangkan yang mendapatkan 2 talenta dikembangkan lagi menjadi 4 talenta. Dan sedangkan hamba yang ketiga yang tadi mendapatkan 1 talenta, talentanya tidak dikembangkan, malah talentanya dikubur dalam-dalam sehingga tidak bisa berkembang. Nah, perumpamaan ini sama juga seperti kita adik-adik. Tuhan sudah mempercayakan talenta-talenta kepada kita adik-adik. Talenta yang Tuhan percayakan kepada kita berupa apa adik-adik? Berupa bakat yang kita miliki. Setiap orang mempunyai bakat tersendiri. Nah, sesuai dengan kemampuan orang itu. Ada yang mempunyai talenta atau bakat bernyanyi. Nah, siapa yang di sini suka bernyanyi? Nah, itu dikembangkan ya adik-adik. Begitu juga ada yang mempunyai talenta menggambar. Ada juga yang mempunyai talenta bermain musik. Ada juga yang mempunyai talenta menari. Dan masih banyak lagi talenta yang lainnya. Nah, adik-adik, Tuhan meminta kita untuk dapat mengembangkan talenta tersebut supaya talenta itu bisa berkembang. Misalnya yang mempunyai talenta bernyanyi dilatih setiap minggu. Misalnya guru-guru sekolah minggu, ayo siapa yang mau bernyanyi? Angkat tangan. Dan adik-adik maju ke depan untuk bernyanyi. Kita latih talenta itu mulai kecil supaya talenta itu bisa berkembang. Dan suatu saat nanti talenta itu dapat kita gunakan untuk apa? Untuk melayani Tuhan di gereja. Misalnya ada yang punya bakat bermain musik, kita latih terus, dan kita dapat melayani Tuhan. Nah, begitu juga dengan yang mempunyai kepandaian dalam bernyanyi. Kita latih setiap hari, setiap minggu kita latih, supaya kita juga bisa mengembangkan talenta itu. Dan talenta itu bisa kita gunakan untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik, itu juga yang suka menggambar, kita latih terus supaya apa? Talenta itu bisa berkembang. Jangan didiamkan aja. Misalnya bisa bernyanyi tetapi malu-malu. Misalnya, ayo siapa yang mau bernyanyi? Gak berani karena apa? Malu. Nah, itu enggak boleh adik-adik. Mulai minggu ini kita rubah ya adik-adik. Kalau kita bisa bernyanyi, kita langsung angkat tangan. Ya kak, saya mau bernyanyi. Nah, pinter itu. Misalnya, siapa yang mau main musik? Angkat tangan. Saya mau bermain musik. Nah, itu ya adik-adik. Jadi mulai minggu ini, kita nggak boleh malu-malu untuk mengembangkan talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita harus mengembangkan talenta itu supaya talenta yang kita miliki dapat berkembang seperti hamba yang pertama dan yang kedua. Talentanya bisa berkembang dan kita tidak boleh menjadi hamba yang ketiga yang mendapatkan 1 talenta tetapi tidak dikembangkan. Andai kata yang mendapatkan 1 talenta tadi, kalau dikembangkan 1 talenta bisa menjadi 2 talenta. Nah, adik-adik, kita juga harus bersyukur pada Tuhan dengan talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Talenta apapun itu, kita harus tetap tekun, tetap setia, tetap mengembangkannya dengan baik sehingga talenta yang diberikan Tuhan kepada kita dapat berkembang adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya adik-adik. Untuk menutup acara ini ada 1 ayat hafalan untuk adik-adik. Ayat hafalannya terdapat pada minggu ini terdapat pada Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10 yang berbunyi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, itu ayat hafalan minggu ini. Untuk menutup acara ini, mari kita tutup dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan, tuntun kami dalam mengembangkan talenta-talenta kami, dalam mengembangkan bakat-bakat kami, sehingga bakat yang kami dapat dari Engkau dapat berkembang dan kami dapat menggunakannya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.